Menjadi guru di era digital bukan hanya sekedar mahir dalam mengajar, tetapi harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter di tengah derasnya arus teknologi. Saya, Atika Rohmawati, guru SD Negeri 01 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, percaya bahwa dengan adanya teknologi mampu menjadi sahabat karakter bagi peserta didik dan bukan malah menjadi sumber distraksi. Sekolah kami berada di kawasan perkotaan Kabupaten Pekalongan. Murid-murid sudah sangat dekat dengan dunia digital. Namun, kedekatan ini membawa tantangan. Mereka mudah terdistraksi, sulit fokus, dan menurun kedisiplinannya. Saya mulai khawatir. Data rapor pendidikan tahun 2024 menunjukkan indikator kemandirian dan karakter masih menurun. Oleh karena itu, kami harus mencari cara bagaimana untuk membina karakter peserta didik menjadi lebih bermakna. Nilai karakter murid kami hanya 62 dari 100. Saat itulah saya menyadari sudah waktunya berinovasi. Kadang buku sakunya suka hilang, Bu. Kalau diisi manual seperti ini, suka lupa. Saya sering tidak tahu apakah anak saya sudah mengisi buku saku atau belum. Kadang terlupa, jadi tidak terpantau. Buku saku itu awalnya efektif, tapi lama-kelamaan murid dan orang tua kesulitan mengelola secara manual. Saya berpikir bagaimana kalau media ini diubah jadi sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan digital mereka. Saya mulai mengubah buku saku fisik menjadi aplikasi digital bernama Jejak Hebat. Saya buat menggunakan situs Canva dan menambahkan fitur kecerdasan buatan agar murid bisa menuliskan refleksi dengan cara yang menyenangkan. Mentari pagi ku siapkan diri. Saya suka isi Jejak Hebat, tampilannya lucu kayak mau main game. Kadang kalau udah selesai refleksi, kadang dapat lencana loh. Hari ini hebat, jadi semangat ya. Dari diagram pengisian Jejak Hebat ini, saya bisa melakukan diskusi bersama wali murid. Sekarang saya bisa melihat perkembangan anak di setiap minggunya. Rasanya bisa lebih dekat dengan sekolah dan bisa tahu perubahan anak melalui data. Ya, aplikasi ini sangat membantu kami dalam memantau karakter siswa. Selain itu, juga hasil dari refleksi tersebut bisa menjadi pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Program ini kami jalankan selama 1 semester. Kami awali dengan sosialisasi, pendampingan, dan refleksi mingguan bersama murid dan wali murid. Inovasi Jejak Hebat ini juga saya integrasikan dengan penggunaan media pembelajaran interaktif. Pada mata pelajaran IPAS, materi metamorfosis pada hewan. Ini juga saya gabungkan dengan adanya gamifikasi permainan Vanopol. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya mempelajari proses perubahan bentuk hewan, tetapi juga melakukan refleksi diri terhadap proses perubahan perilaku mereka sendiri. Selain itu, saya mencoba mengajak anak-anak untuk membuat diorama metamorfosis pada kupu-kupu. Seperti halnya dengan ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, manusia pun perlu mengalami metamorfosis karakter menuju pribadi yang lebih baik setiap harinya melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Misalnya, pada tahap kepompong, murid belajar pentingnya beristirahat dan bersabar terkait kebiasaan tidur cukup dan menahan diri dari gawai berlebihan. Lalu, saat menjadi kupu-kupu, murid menggambarkan dirinya yang sudah siap berbuat baik, aktif bermasyarakat, dan gemar belajar. Saya menyiapkan lembar asesmen reflektif digital terintegrasi dengan aplikasi yang menilai keterkaitan antara kebiasaan dan proses belajar IPAS. Contohnya, ketika kebiasaan hebat bangun pagi, di sini ada aspek kedisiplinan yang mana contoh reflektif murid saya harus datang tepat waktu agar bisa melihat ulat di taman sekolah.
Kebiasaan hebat lain pada menu gemar belajar di sini, aspek yang diamati adalah rasa ingin tahu, yang mana contoh refleksinya saya mencari tahu perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dulu saya sering terlambat, tetapi sekarang saya mau berubah. Seperti ulat yang bersabar berubah menjadi kupu-kupu. Setelah 6 bulan berjalan, hasilnya luar biasa. Nilai karakter meningkat dari 62 menjadi 87. Murid lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih bijak menggunakan teknologi. Ya, ini adalah salah satu contoh nyata transformasi digital yang berpihak pada murid. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasikan dan mendorong agar program Jejak Hebat ini direplikasi di sekolah lain di Kabupaten Pekalongan. Insya Allah akan bermanfaat. Atas inovasi ini, saya mendapatkan penghargaan inovator terfavorit di Kabupaten Pekalongan dan Jejak Hebat resmi tercatat dalam Haki. Selain itu, praktik baik ini juga dimuat dalam media sosial Surat Kabar Guru Belajar edisi 49. Tidak berhenti di sini, praktik baik ini juga saya tularkan dalam komunitas belajar di kecamatan saya. Sekarang saya suka bangun pagi dan bantu ibu. Saya ingin terus menjadi anak hebat. Transformasi pendidikan tidak selalu dimulai dari hal besar. Dengan semangat dan ketulusan, sebuah buku saku sederhana bisa tumbuh menjadi aplikasi digital yang menghidupkan karakter anak Indonesia. Karena setiap langkah kecil guru akan meninggalkan jejak besar bagi masa depan bangsa.